Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih mengerikan ya. Parah banget. Sungguh di luar nurul. Bayangkan di daerah ini penggunaan suara toa dilarang keras. Bahkan saat puasa dan saat Ramadan sekalipun, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Bayangkan ya, pada saat orang tarawehan tidak menggunakan toa, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak ada warga yang protes? Ini semacam anomali, ini semacam keanehan. Kenapa warga yang ada di sana itu tidak ada yang protes gitu ya? Kenapa tidak ada yang kejang-kejang gitu ya? Kenapa tidak ada yang berjihad gitu? Nah, setelah diteliti, ternyata di daerah ini menggunakan yang namanya sistem otoriter dan mereka menganut yang namanya kerajaan. Wow, luar biasa. Jadi kesimpulan sementara ternyata negara muslim itu lebih cocok dengan kerajaan. Karena apa? Karena penggunaan suara toa ini bisa dikontrol dengan cara apa? Dengan cara menggunakan otoritas atau otoriter, guys ya. Nah, anehnya ketika ada orang yang protes gitu ya, ketika ada orang yang melanggar, tahu apa sanksinya? Sanksinya itu sangat-sangat luar biasa, guys. Bukan kaleng-kaleng. Sanksinya izin atau IMB atau pendirian masjid ini dicabut, guys. Bukan kaleng-kaleng. Beneran dicabut. Kemudian apa? Kemudian dipidana, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan ya. Sebegitu disiplinnya di daerah ini penggunaan daripada toa. Wow, gila banget. Luar biasa. Ternyata setelah diteliti secara akademik, orang-orang di sana itu berpikir secara rasional, mereka berpikiran maju, sehingga mereka itu tidak protes terhadap pemerintah. Mereka mengiyakan gitu ya. Karena apa? Karena pemahaman yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, kenapa di daerah ini penggunaan toa itu dilarang? Apa alasannya? Yang pertama itu kalau saat Ramadan, ya saat puasa menggunakan toa, menggunakan suara yang sangat-sangat gede sekali ya, yang sangat-sangat menggelegar, maka ini akan mengundang yang namanya kerumunan. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi yang namanya kemacetan ya, terutama kalau masjidnya di pinggir jalan. Itu yang pertama ya. Kemudian alasan selanjutnya karena kebisingan. Jadi di sana orang-orang itu sangat-sangat mementingkan yang namanya mental health ya, terutama penggunaan suara toa. Jadi kesehatan kuping di daerah ini sangat-sangat diperhatikan ya, tidak seperti di daerah lain di antah berantah sana ya. Jadi di daerah ini sangat-sangat memperhatikan yang namanya kesehatan kuping, polusi suara. Karena apa? Karena mereka berpikirnya itu secara rasional gitu ya, secara akademis ya. Mereka tidak pernah yang namanya berpikirnya itu emosional ya. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengatakan kamu anti agama ya, oh kamu sudah anti Islam, oh kamu itu masuk neraka, kamu akan dibakar di ya neraka jahanam. Nggak mempan ya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini dianggap orang yang halu gitu ya, halusinasi atau skizo gitu ya. Biasanya orang seperti ini dimasukkan ke penjara dan masukkan ke psikiater gitu. Karena apa? Karena dianggap halu ya. Kemudian selain itu apalagi alasannya? Karena menghargai yang namanya wisatawan. Jadi di daerah ini sangat-sangat menghargai yang namanya wisatawan. Sehingga kalau misalnya nih ya, suara toa itu dibiarkan saat Ramadan, saat puasa, saat tarawehan, ya menggelegar gitu suaranya, maka wisatawan di sana tidak akan betah. Dan yang rugi siapa? Pemerintah. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, iya juga ya, masuk akal juga ya. Kalau misalnya nih ada wisatawan di satu daerah gitu ya, datang untuk liburan, bersenang-senang gitu ya. Ya karena dia mencari kesenangan ya, mencari ketenangan, kenyamanan, karena dia sudah membayar gitu ya, membayar visa. Lalu dia tinggal di satu daerah, tapi kalau misalnya daerah itu berisik gitu ya, tidak memberikan ketenangan, kenyamanan, maka mereka biasanya akan cabut gitu ya, akan pergi ya. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ternyata, guys. Ya, visa itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sehingga apa? Sehingga negara yang saya masuk ini atau daerah yang saya masuk ini sangat-sangat maju sekali ya, maju pesat. Karena apa? Karena mereka menghargai yang namanya kenyamanan wisatawan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berpikir sejauh ini? Apa alasannya? Karena mereka memandang bahwa agama itu adalah
sesuatu hal yang bisa dikritisi secara rasional gitu ya, tidak membabi buta gitu ya, tidak ada istilah mabuk agama ya, tidak ada istilah bahwa agama saya yang paling benar ya, tafsir saya yang paling benar, aliran saya yang paling benar, nggak seperti itu ya. Jadi pemerintah di sana itu sangat-sangat tegas ya. Bayangkan pemerintah di sana itu menggunakan yang namanya sistem kerajaan. Jadi kadang saya berpikir, ternyata umat muslim itu, ini menurut keyakinan saya ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk jadi negara kerajaan ya. Kalau saya perhatikan itu, kalau saya amati, ternyata negara muslim itu lebih cocok jadi negara kerajaan. Kenapa? Apa alasannya? Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Bukan berarti semuanya seperti itu ya, mohon maaf ya. Ini menurut keyakinan saya. Karena biasanya orang-orang yang tinggal di daerah muslim atau di negara muslim itu, nggak semuanya tapi ya, ini menurut data ya, biasanya SDM-nya itu di bawah rata-rata gitu. Jadi untuk memimpin masyarakat yang SDM-nya di bawah rata-rata dibutuhkan tangan besi. Makanya sangat cocok dengan yang namanya kerajaan. Jadi daerah yang saya masuk ini menggunakan kerajaan guys, menggunakan tangan besi ya. Sehingga apa? Sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak diindahkan oleh masyarakatnya, diikuti oleh masyarakatnya. Karena apa? Karena mereka takut didenda. Itu yang pertama, denda. Kemudian izinnya dicabut, bukan kaleng-kaleng guys ya, bukan cuman gertak sembalado doang, tapi beneran IMB-nya dicabut ya, izin pembangunan masjid dicabut gitu ya. Segitu luar biasanya guys. Jadi kadang saya berpikir seperti itu guys ya. Nah, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, koreksi kalau salah ya. Kalau saya perhatikan negara muslim itu cocoknya kerajaan ya. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan itu, biasanya negara demokrasi itu lebih cocok dengan agama yang sekuler ya. Kita ambil contoh misalnya seperti Buddha ya. Buddha itu kan sekuler ya. Artinya Buddha itu tidak mengurusi yang namanya negara. Kemudian Kristen ya. Kristen juga tidak mengurusi yang namanya negara. Kemudian agama-agama lokal. Sementara Muslim itu ya, mereka mengurusi yang namanya politik ya, mengurusi negara gitu. Sehingga sangat susah untuk berdemokrasi. Menurut keyakinan daripada Pak Faris Hamzah, Pak Faris Hamzah pernah mengatakan, wamen sekarang ya, Pak Faris Hamzah, dia pernah mengatakan, umat muslim itu sangat susah diajak berdemokrasi. Karena apa? Karena mereka tidak mau ada negara yang menjembatani gitu. Jadi umat muslim itu sangat-sangat cocok dengan yang namanya otoriter ya. Karena apa? Karena mereka nggak mau yang namanya demokrasi apa segala macam, nggak ya. Bukan berarti saya mengatakan semuanya, disclaimer on ya. Jadi secara tidak langsung kalau kita perhatikan, kenapa di suatu negara atau suatu daerah itu demokrasinya itu mundur, bisa aja menurut keyakinan saya ini dipengaruhi oleh agama, bisa aja dipengaruhi oleh DNA agama itu sendiri, aturan daripada agama itu sendiri. Karena apa? Karena ya DNA agama itu mengatakan bahwa ya kita harus mengurusi yang namanya politik. Jadi kalau suatu agama mengurusi yang namanya politik seperti Muslim, ya maka mereka ini akan susah berdemokrasi. Kita ambil contoh misalnya, sebutkan satu saja negara Muslim yang berdemokrasi tapi maju. Nggak ada. Kecuali Turki. Turki sebenarnya ya sekuler, tapi nggak termasuk 10 besar negara maju. Ya sampai sekarang Turki kan belum kelar-kelar tuh ya, apakah mereka sekuler atau tidak. Sekarang di zamannya Erdogan sudah mulai mirip-mirip seperti Iran. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tidak ada niat memojokkan agama tertentu di sini ya, saya tidak ada main seraya di sini ya. Tapi ini pembahasan secara akademis. Coba sebutkan satu saja negara Muslim yang menganut demokrasi tapi maju, nggak ada. Biasanya negara Muslim yang maju itu ya yang lumayan lah seperti Arab gitu ya, walaupun tidak masuk 10 besar ya, Arab, kemudian Malaysia dan sebagainya. Biasanya mereka sangat-sangat pro terhadap kerajaan ya, lebih cocok dengan kerajaan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kemudian di daerah mana yang saya maksud melarang penggunaan suara toa? Daerah yang saya masuk ini adalah Kuwait. Jadi negara Kuwait ini sangat-sangat melarang yang namanya penggunaan suara toa luar, maksudnya bukan suara toa dalam ya. Tapi kalau suara toa dalam mereka menggunakan tuh ya, tapi dengan syarat jangan terlalu keras-keras gitu ya.
bukan berbisik-bisik ya. Di Konoha itu kan selalu dipelesetkan, oh, kalau nggak bisa menggunakan suara toa, masa harus berbisik-bisik gitu. Nggak guys ya. Jadi mereka melarang penggunaan suara toa luar, bukan suara toa dalam ya. Kalau suara toa dalam mereka diperbolehkan oleh pemerintah. Dan ada syaratnya juga, jangan terlalu malam gitu ya, seperti di Konoha. Ya di atas jam 10 nggak boleh gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Kuwait ini berbeda dengan Qatar, Dubai, dan lain sebagainya? Alasannya itu karena pemerintah Kuwait itu waras gitu ya. Mereka tegas gitu ya. Mereka nggak takut digoyang gitu ya. Nggak takut digoyang oleh masyarakatnya gitu ya. Nggak takut demo ya. Kemudian karena Menteri Agama yang di sana itu tegas gitu ya, sejalan dengan pemerintah, nggak seperti di Konoha ya. Kalau saya perhatikan Menteri Agama di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya sibuk ya ngurusin duit ya, sibuk ngurusin korupsi ya, sibuk memperkaya pundi-pundi pribadi, tidak mencontohkan akhlak yang baik ya. Itu fakta guys ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Justru ya kementerian paling korup ya, salah satu paling korup, nomor 2 paling korup di Konoha itu adalah Kementerian Agama. Cek data, saya nggak ngarang ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini berdasarkan data gitu ya, berdasarkan akademisi gitu ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Yang pertama itu yang lembaga paling korup di Konoha itu PUPR, yang kedua itu Kementerian Agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan Kementerian Agama itu kan memberikan gambaran yang baik gitu ya, memberikan contoh yang baik. Apa alasannya? Ya karena kita itu sebenarnya munafik dalam beragama. Kita itu kan ya cuman di luar-luarnya aja beragama. Di dalamnya kita nggak beragama. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa itu sangat-sangat munafik gitu dalam beragama? Apa alasannya? Ya karena kita itu tidak benar-benar belajar tentang yang namanya kemanusiaan gitu ya. Jadi kita itu salah dasar guys. Jadi gini ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Di negara yang maju kalau saya perhatikan itu, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tidak ada mens rea di sini ya, tidak ada niat jahat di sini ya. Biasanya negara-negara yang berpikir rasional, negara maju itu, waktu kecil mereka nggak diajari agama guys. Beneran. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, seperti Jepang misalnya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak belajar agama ya. Jepang misalnya. Jepang, kemudian Singapura ya, Australia, negara-negara maju gitu. Mereka nggak diajari agama waktu kecil. Ya, yang diajari apa? Yang diajari itu tentang kemanusiaan, disiplin. Ya, pertama kemanusiaan, disiplin, etika, sains, filsafat, baru agama. Jangan kebalik ya. Kalau di Konoha kan kebalik. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak belajar agama ya. Tapi ini ada kausalitas guys. Apa kausalitasnya? Jadi kalau dari kecil ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Karena DNA daripada agama itu, ya agama mengajarkan bahwa kitalah yang paling benar gitu ya. Terutama agama Samawi. Agama Samawi kan rata-rata seperti itu ya. Agama Samawi mengatakan, ya kalau nggak melalui agama saya, ya rata-rata seperti itu ya, tidak akan masuk surga. Karena kitalah sebenarnya yang punya surga gitu. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling diridhoi gitu. Ada tuh ya ayat-ayatnya ya. Saya tidak perlu bongkar di sini ya. Mungkin kita udah pada paham ya apa yang saya maksud ya. Kita kan bukan orang bodoh ya. Kita kan kaum intelektual ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa kita itu ngeyel gitu, susah dibilangi ya. Sehingga kalau misalnya ada penertiban suara tawa, maka kita menganggap bahwa oh ini anti agama ya. Karena dari kecil kita sudah dididik ya. Dari kecil kita, DNA kita itu dididik bahwa agama kita yang paling benar gitu ya. Agama kita yang paling suci ya. Dari TK gitu, dari orok gitu ya. Dari kandungan sudah diajarin gitu. Sehingga kita itu dilandasi dengan yang namanya monopoli kebenaran. Jadi agama itu ya ini jarang dibongkar ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Tapi pada faktanya secara akademis, saya ngebahas masalahnya dari sudut pandang akademis ya. Ya secara DNA agama itu kan monopoli kebenaran. Sayalah yang paling benar gitu. Agama kan seperti itu, nggak pernah tuh agama ya, terutama agama sama yang mengatakan bahwa oh agama lain benar juga, ya kita juga benar, jarang-jarang. Ada juga yang beranggapan seperti itu, tapi jarang-jarang. Tapi biasanya ada ayat-ayatnya tuh ya, tidak ada yang nyampe ke surga kalau tidak melalui Bapa.
agama saya lah yang paling diridhoi. Ya, rata-rata seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita monopoli yang namanya kebenaran ya. Dari kecil kita sudah dianggap bahwa kitalah kebenaran ya. Agama lain sesat ya. Orang-orang Jepang itu akan masuk neraka, orang-orang Israel itu akan masuk neraka ya. Yahudi itu akan masuk neraka ya. Kemudian orang-orang yang di luar agama kita itu masuk neraka, Australia masuk neraka, Singapura masuk neraka. Jadi kita dari kecil sudah didoktrin seperti itu. Ya, kita tuh sudah memonopoli yang namanya sorga. Tapi tanpa kita sadari ya, kita itu sudah diajarkan tentang yang namanya egoisme. Ini namanya egoisme kan. Artinya agama saya yang paling benar. Itulah alasannya kenapa kalau ada orang yang negor suara toa bisa marah-marah. Karena apa? Karena dari kecil ya, dari dasar kita sudah salah dasar gitu ya. Konoha itu sudah salah dasar. Ya. Tapi banyak yang nggak mau bongkar ini guys ya. Tapi karena apa? Karena ini sangat sensitif, sangat berbahaya ya. Disclaimer awalnya saya ada niat jahat di sini ya. Tujuan saya itu menyadarkan kita gitu ya. Sebenarnya secara akademis ya, untuk menjadikan kita jadi negara maju itu ya sebenarnya sudah salah dasar gitu ya. Bagaimana dengan Kuwait? Kuwait itu sebenarnya dari kecil mereka belajar agama ya, sama seperti Konoha. Cuman perbedaan daripada Kuwait itu mereka kerajaan. Ya, Kuwait, Dubai, ya, kemudian Oman dan lain sebagainya. Biasanya negara-negara kerajaan lumayan lah ya. Negara Muslim yang kerajaan itu lumayan ya, lumayan maju seperti Malaysia dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf bagian itu video seperti yang saya katakan barusan ya. Karena ya di negara Muslim itu SDM-nya itu di bawah rata-rata. Ini menurut data guys ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Ini menurut data. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Disclaimer ya nggak semuanya seperti itu ya, karena warga Konoha itu susah ya menelaah apa yang saya ucapkan. Kalau saya ngomong seperti itu pasti ada yang ngomong nanti, oh itu tuh Pak Habibie IQ-nya tinggi ya, oh ada banyak tuh umat muslim yang pintar dan sebagainya. Iya saya tahu ya, tapi jumlah orang yang IQ-nya di bawah rata-rata lebih banyak gitu ya. Kita ngelihat persentase biasanya, umumnya gitu ya. Jadi umumnya negara muslim itu kalau saya perhatikan itu ya IQ-nya di bawah rata-rata, sehingga orang seperti ini harus dikerasin gitu ya, harus butuh pemimpin bertangan besi. Itulah alasannya kenapa di zaman Soeharto kita itu aman. Jarang tuh ya ada yang membubarkan ibadah paksa dan sebagainya, jarang ya. Kalaupun ada mungkin di akhir masa periode pemerintahan Pak Soeharto, tapi di awal-awal nggak ada tuh ya. Sampai pertengahan kekuasaan daripada Soeharto nggak ada. Karena apa? Karena Soeharto bertangan besi. Jadi orang-orang yang di negara muslim itu biasanya harus dikerasin gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk jadi otoriter ya. Karena demokrasi itu nggak cocok bagi negara dengan SDM yang di bawah rata-rata gitu. Nggak cocok. Karena apa? Karena susah ngaturnya. Jadi kalau sebuah negara yang SDM-nya di bawah rata-rata dikasih demokrasi, maka akan kacau gitu. Karena apa? Karena ya biasanya hukumnya itu akan emosional. Makanya kalau kita perhatikan di Konoha itu ya, misalnya nih ya, Pak Ahok versus Rizik Syihab ya. Sebenarnya kan kalau di negara maju itu Pak Ahok itu nggak akan dipenjara. Tapi karena demokrasi ya Pak Ahok dipenjara ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hakimnya takut dengan mayoritas. Karena hakimnya takut dengan masyarakat Konoha yang mayoritas SDM rendah, yang tidak bisa berpikir rasional, yang mudah diprovokasi gitu. Ya, itu kenyataan pahit yang jarang dibongkar guys. Ya, kemudian bagaimana solusinya? Ya, ini agak susah ya. Menurut keyakinan saya itu ya, kalau Konoha itu cepat maju ya agak mirip-mirip seperti China lah gitu ya. China itu sebenarnya kan demokrasi ya, cuman demokrasi monopoli, maksudnya demokrasi terpimpin lah. Ya, agak mirip-mirip seperti pemerintahan Pak Soekarno zaman dulu, demokrasi terpimpin ya. Ya harus seperti itu. Karena apa? Karena SDM kita itu ya harus ditekan gitu. Kita tidak mengerti yang namanya apa itu demokrasi. Karena apa? Karena umat muslim itu kan nggak bisa sekuler ya. Mereka selalu mencampuri yang namanya urusan politik ya. Padahal mereka tidak ngerti yang namanya tentang politik. Nah itu yang paling aneh. Masyarakat warga Konoha itu bicara politik, tapi mereka tidak pernah baca buku gitu tentang politik. Satu pun nggak pernah baca buku. Mereka bicara politik itu ya cuman dapat informasi dari, mohon maaf ya, tukang parkir gitu ya. Bukan berarti tukang parkir bodoh ya. Ya. Maksud saya gini ya, dari orang-orang yang tidak kompeten gitu ya. Kalau kita mau tahu politik itu ya dari
dengan membaca buku, kemudian dari orang-orang yang kompeten gitu ya. Supaya apa? Supaya kita melek yang namanya politik ya. Supaya tidak ada yang namanya ya kejadian-kejadian seperti di Konoha ya. Kalau kita misalnya protes suara toa, maka akan kejang-kejang kalau contoh berjamaah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat kita itu rata-rata SDM rendah. Itu yang mempengaruhi guys ya. Kemudian bicara tentang demokrasi, sebenarnya Socrates dan Plato. Socrates punya murid bernama Plato. Plato mengatakan, oh sebenarnya yang paling bagus itu bukan demokrasi guys, tapi kerajaan. Ya, tapi tergantung ini juga, sikon juga ya, situasi dan kondisi. Kalau masyarakatnya sudah SDM-nya tinggi, seperti misalnya ya Norwegia, Finlandia, ya Korsel, ya kemudian Singapura, Jepang, Australia dan sebagainya. Mereka kan SDM sudah tinggi ya, maka mereka cocok dengan yang namanya demokrasi. Tapi kalau SDM-nya masih di bawah rata-rata, nggak cocok banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena ya demokrasi itu tidak boleh kebablasan gitu ya, harus dewasa gitu ya. Lalu kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Saya bisa dibantah kok ya. Saya bukan pemuka agama, saya tidak mendoktrin yang nonton videonya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.